Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan izin-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan guna melaksanakan kegiatan pengibasan calon guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Fahira SPD dan Ibu Nuranti SPD. Selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan oleh protokol. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 39 Bulukumba. Kepada Bapak waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di ruangan ini, serta Pak calon guru penggerak Ibu Fahira SPD dan Ibu Nuranti SPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa man wala. Terima kasih atas kepercayaannya ibu-ibu guru penggerak yang sebentar lagi juga tinggal menghitung hari sebenarnya, meskipun saya dapat informasi dipercepat kegiatan guru penggerak karena kebetulan ibunya juga masuk guru penggerak bersama dengan ibu Fahira dengan Ibu Nuranti. Cuma beliau di SD dan beliau di SMP. Salam dan salawat kepada Baginda Rasulullah dan senantiasa tercurahkan dan kita
syafaatnya. Amin. Karena satu hal yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa guru penggerak itu adalah barometer calon kepala sekolah dan calon pengawas. Karena regulasi yang baru oleh Kemendikbudristek nomor 60 di tahun 2022 itu mensyaratkan setiap calon kepala sekolah dan pengawas itu laboratoriumnya ada di guru penggerak. Jadi makanya saya tidak pernah berhenti menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mau terus mencoba untuk masuk di guru penggerak. Karena banyak ilmu yang kita tidak dapatkan di situ, tapi harus ke situ. Kita tidak bisa di tempat lain, tapi harus di situ karena mau tidak mau laboratorium untuk calon kepala sekolah dan pengawas di situ. Ada yang sempat bercanda, saya tidak mau jadi kepala sekolah, tidak mau jadi pengawas. Ya paling tidak mencari ilmunya di situ. Kalaupun toh Bapak Ibu sebentar yang kemudian masuk di laboratorium itu dan kita berkeinginan untuk menjadi kepala sekolah dan seterusnya, saya pikir itu lain persoalan. Tapi ilmunya yang penting. Karena kenapa? Banyak hal-hal yang baru yang sebelumnya ibu merasa canggung, bahkan mungkin agak sedikit risih dengan suasana yang ketika Bapak Ibu berada di suasana guru penggerak itu. Nah, olehnya itu Bapak Ibu lewat kegiatan hari ini di seminar yang dilaksanakan oleh Ibu Fahira dan Ibu Nanti, mudah-mudahan ada yang terbersih dan mungkin bisa memicu adrenalin kita selaku pendidik. Saya kira mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 39 Bulukumba. Acara selanjutnya adalah pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fahira SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di sekolah kita sudah memberikan izin kepada kami untuk melakukan kegiatan diseminasi ini, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu pemenuhan tugas kami selaku calon guru penggerak di angkatan ke-7. Demikian pula saya aturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Semoga kegiatan diseminasi ini bisa memberikan dampak positif untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, keberadaan kami di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, bukan karena kami merasa sudah hebat sehingga kami berani berdiri di depan Bapak Ibu semua, tapi keberadaan kami di sini hanya untuk mengimbaskan apa yang telah kami dapatkan di pendidikan kami di program guru penggerak. Jadi semoga apa yang kami tampilkan itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Apalagi modul yang akan kami bahas di sini, salah satu modul yang kami pelajari yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya rasa tentang budaya positif ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Jadi sekali lagi saya tekankan Ibu, kami tekankan bahwa keberadaan kami ini bersifat sharing, kita berbagi informasi. Baik. Baik Bapak Ibu, kami perkenalkan dulu pengajar kami. Ada Bapak Andi Suhardiman SPD NPD, beliau adalah fasilitator saya. Dan Ibu Nur Aulia Habib SPD MM, beliau adalah fasilitator dari Ibu Nuranti. Kemudian ada Bapak Ari Adam SPD, beliau adalah pengajar praktik saya. Dan Ibu Fatmawati SPD adalah pengajar praktik dari Ibu Nuranti. Jadi untuk di pendidikan ini saya didampingi sama bapak-bapak. Ya, karena Ibu Nuranti sudah ada pendampingnya bapak, jadi yang mendampingi beliau adalah ibu-ibu. Jadi pendamping pengajarnya Ibu Nuranti ibu-ibu, saya semuanya bapak-bapak. Ya, mana tahu mungkin.
Baik, budaya positif Bapak Ibu. Jadi saya rasa kalau budaya positif, Bapak Ibu semua sudah paham itu apa itu budaya positif. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang budaya positif. Ada Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya. Ya. Jadi budaya positif ya Bapak Ibu itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif atau keyakinan-keyakinan positif yang kita terapkan di sekolah, yang mana penerapannya ini memihak kepada murid. Jadi pembelajaran yang memihak kepada murid. Jadi apa-apa yang akan kami bahas di sini itu sehubungan dengan pemberdayaan untuk anak-anak kita untuk memihak kepada murid kita. Baik, ini ada 6 materi yang akan kami bahas. 3 pertama itu akan dibawakan oleh saya dan 4 ke 5 dan 6 itu akan dibawakan oleh rekan kita Ibu Ranti. Baik, ini merupakan disiplin positif. Nah, disiplin positif seperti yang sudah kami tuliskan di atas merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi tidak ada intervensi dari luar untuk melakukan kedisiplinan ini sebenarnya Bapak Ibu. Seperti itu yang kami pahami di kegiatan kami. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi tidak karena anak-anak melakukan kesalahan, mereka menghindari berbuat salah karena takut dihukum. Itu adalah faktor ekstrinsipnya. Jadi kita akan membudayakan bagaimana mengembangkan pengaruh intrinsik atau pengaruh yang bersumber dari dalam diri, sehingga anak-anak itu melakukan atau menghindari kesalahan atau pelanggaran karena dari dalam dirinya, bukan karena ancaman, bukan karena takut dihukum. Seperti itu. Baik. Di sini mungkin kita bisa bermain sedikit Ibu, Bapak Ibu atau teman-teman. Kita bisa ikuti ilustrasi di atas. Mungkin ataupun kalau tidak ada kertas mungkin disediakan Bapak Ibu, mungkin bisa berpasangan dengan teman di samping tak. Kita coba lihat, letakkan salah satu tangan tak. Coba Bapak Ibu, satu orang yang berdua ya, satu orang salah satunya menggenggam tangan yang dikepalkan tangan tak satu orang. Kemudian pasangan tak coba berusaha membuka kepalan tangan itu. Jadi Ibu Haji coba kepala tangan tak, Ibu Bina coba buka. Ya, apakah Ibu Haji mau membuka atau menutup erat-erat tangannya itu tergantung dari Ibu. Iya. Ibu Bina bisa melakukan pemaksaan, bisa melakukan rayuan, bisa menghardik, bisa menggombang. Ya, Bapak Ibu, itu hanya sekedar ilustrasi Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat apa maksud dari ilustrasi yang seperti itu. Di sini kita lihat siapa sebenarnya yang memiliki kontrol. Nah, Ibu Haji tadi dia tidak terintimidasi sama rayuannya misalnya Ibu Bina. Karena yang memegang kontrol di sini kan Ibu Haji. Dia mau memegang erat tangannya ataupun dia mau membuka, yang memegang kontrol itu adalah Ibu Haji. Jadi Ibu Haji tidak boleh diancam. Misalnya dia tidak mau membuka karena diancam kalau Ibu Haji mau silakan, kayak pertama tadi ya Bos, dengan sukarela membuka tangannya. Ya, tapi Ibu kita lihat kita mencoba membuka orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi jangan dipaksakan, tapi biarkan kita berusaha untuk memahami. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua orang itu memiliki tujuannya.
Jadi semua orang ada alasannya sehingga berbuat sesuatu. Orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus responnya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pemilihan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, model berpikirnya itu menang kalah, tapi kalau teori kontrol itu menang. Kita lanjut. Baik, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, tujuannya di sini ujung-ujungnya adalah tentang 5P profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang ada 6 elemen itu. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kebinekaan global, kelima bergotong royong dan keenam kreatif. Jadi keenam ini adalah poin dari profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya tujuannya budaya positif dari sini. Keenam segmen untuk profil pelajar Pancasila. Kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini adalah teori motivasi atau seseorang itu melakukan sesuatu karena ada motivasinya. Nah, kita lihat kalau motivasi eksternal atau ekstrinsik, yang motivasi yang berasal dari luar dari kita, itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang terjadi jika saya melakukan ini? Apa yang terjadi jika saya terus datang terlambat? Apa yang terjadi jika saya terlalu bolos misalnya? Nah, dia ada hukuman, ada ancaman. Berarti dia melakukan itu karena faktor eksternal, karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Baik, yang kedua, motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini masih sama dengan yang tadi, memberikan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini sebenarnya banyak terjadi ya, Bapak Ibu. Disadari atau tidak, pemberian imbalan itu sering kita lakukan, walaupun itu dampaknya hanya sebatas motivasi eksternal, jadi bukan berasal dari dalam dirinya anak-anak, tapi berasal dari luar. Walaupun ini tidak bisa dikatakan bahwa ini salah, tidak. Tapi yang lebih kita tujuannya sebenarnya adalah intrinsik atau internalnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi itu lebih ke diri pribadi masing-masing. Tidak nampak fotonya, padahal di situ ada foto tokoh pendidikan kita. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menebak siapa kira-kira foto yang tidak nampak di situ. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena saya bisa menebak, Bapak Ibu bisa menebak karena ada semboyan di atas itu ya. Ya, semboyan yang sangat terkenal di lingkungan kita sebagai pendidik, yaitu Ingarso Sungkolodo, Imadyo Mangkarso dan Sukuri Handa. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau membakar suaranya? Apa maksud dari semboyan di atas? Ayo Bapak Ibu. Ingarso Sungkolodo artinya yang di depan memberi teladan. Imadyo Mangungarso yang di tengah membangun semangat. Ya. Tuturi Handayani yang menjadi logo pendidikan kita adalah yang di belakang memberi dorongan. Ya. Ini adalah semboyan pendidikan kita yang terkenal dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yang namanya saya rasa Bapak Ibu tahu ya, Raden Mas Suwardi Surya Indra. Ya, nama yang mana beliau
beliau merupakan Menteri Pendidikan pertama di negeri kita, yang mana tanggal lahirnya menjadi peringatan Hari Pendidikan kita, tanggal 2 Mei. Baik, di sini selain semboyan dari Bapak KHD, saya juga tampilkan salah satu filosofi yang terkenal yang dibawakan oleh Bapak KHD. Pendidikan itu menuntun segala kodrat anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Saya rasa kalimat ini sudah sangat tidak asing bagi kita, bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak. Jadi anak itu sudah terlahir. Begini Bapak Ibu, saya teringat sesuatu bahwa sebelumnya saya itu menganut paham tabula rasa. Tabula rasa paham dulu Pak? Tabula rasa, bahwa paham ini beranggapan bahwa anak itu terlahir sebagai manusia dengan kertas kosong, sebagai kertas kosong. Itu adalah tabula rasa. Nah, menurut filosofi KHD, ternyata anak itu tidak terlahir sebagai kertas kosong, tapi kita lahir sudah membawa kodratnya, sudah ada bakat dari lahir, namun hanya berupa kertas samar-samar. Jadi tugas kita sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak kita itu adalah menebalkan garis yang samar-samar itu, membantu mereka, menuntun mereka untuk mendapatkan menebalkan bakat yang dimiliki. Jadi kalau anak sudah cenderung bakatnya di seni, arahkan ke seni. Jadi kalau kita sudah lihat seni, kita disuruh pergi main bola, ya pasti anak-anak akan berontak, ya, karena tidak sesuai dengan bakatnya. Nah, karena Dewi juga mengibaratkan pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan, yang mana jika benih tersebut dirawat, dijaga dan ditumbuh kembangkan dengan baik, maka akan menghasilkan ya pasti produk yang baik pula. Nah, ini filosofi ini kayaknya juga sudah terkenal di PMM ya Bapak Ibu. Kalau sudah kita buka PMM ini pasti kita sudah dengar bahwa KHD itu mengibaratkan siswa itu seperti benih. Kita sebagai petani dan sekolah itu sebagai lahannya. Nah, kalau kita petani memiliki ilmu yang tepat untuk menumbuhkan padi, berarti padi akan tumbuh dengan baik. Walaupun anak mungkin bibitnya bagus, benihnya bagus, tapi kalau petaninya tidak ulet, tidak menggarap sawah dengan baik, tidak memupuk, tidak menggemburkan tanahnya, saya rasa hasilnya akan tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai petani ini memang harus banyak-banyak belajar bagaimana menumbuhkan anak-anak, bagaimana memotivasi anak-anak sehingga bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Baik. Nah, ini restitusi sebentar akan dipaparkan lebih banyak oleh Ibu Nuranti. Ini ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Seperti ini untuk Ibu Nuranti sebentar. Jadi ini tidak apa-apa saya sampaikan sedikit bahwa restitusi itu adalah salah satu metode pemecahan masalah menghadapi anak-anak yang melanggar, dan akan dibahas sebentar Ibu Nuranti, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini restitusinya ada 9 cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau kita ini mungkin ada hubungannya atau orang sekali hubungannya dengan guru BK, karena untuk menangani anak yang bermasalah. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran ataupun bukan paksaan. Jadi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Cara paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada saat kita melakukan restitusi, jangan sampai anak-anak merasa risih kembali ke teman-temannya karena sudah dicap buruk oleh temannya. Nah, kita sebagai
Misalnya guru BK itu bisa mengembalikan kepercayaan diri anak supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Baik, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini merupakan suatu kegiatan yang kalau kita sebelum-sebelumnya mungkin sudah melakukan peraturan ya, kan ada peraturan, kemudian naik ke kesepakatan kelas dan kemudian ada yang dinamakan keyakinan kelas. Kalau berbicara masalah keyakinan, mungkin ada bertanya apa bedanya, kenapa harus keyakinan, kenapa bukan peraturan? Nah, selama ini kan kita mengenal adanya peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, misalnya di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke diri keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nanti kalau ke peraturan itu lebih ke anak-anak seperti dikekang. Jadi jangan sampai kita menghindari, Bapak Ibu, kita menghindari adanya anggapan siswa bahwa sekolah itu adalah penjara. Itu sebenarnya sudah saya sebagai pendidik kalau melihat ada ungkapan seperti itu, sepertinya kita agak tersentak ya. Artinya kita menganggap bahwa anak-anak itu ternyata merasa terkekang di sekolah kita. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ada di tembok mungkin, dan itu Nah, itu bukan, kita tidak boleh buru-buru menyalahkan anak untuk hal seperti ini. Jangan langsung menjelaskan anak siapa yang menulis ini. Tapi kita harusnya mencari apa motivasinya anak menulis seperti itu. Kita harus membuka hati kita, harus rela bahwa kita dikritik ini anak. Jangan sampai anak-anak memang merasa bahwa apa yang kita lakukan di sekolah kita itu merupakan tekanan bagi mereka. Jadi bagaimana kita budaya positif ini membuat anak merasa nyaman berada di sekolah. Jangan merasa bahwa sekolah itu tempat yang mereka tertekan. Nah, itu tugas kita, Bapak Ibu, kita harus rendah hati untuk menerima kritik itu. Jangan langsung buru-buru mencari pelakunya dan menghakimi secara bagaimana sehingga tidak mencederai anak kita. Itu hanya sekedar saran dari saya, Bapak Ibu. Baik, mengenai keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kan biasanya kita membuat peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang dimaksud itu adalah poinnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu poin untuk keyakinan kelasnya merupakan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelas kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain. Gunakan masker, itu adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan. Jadi ini ada beberapa contoh poin untuk dijadikan keyakinan kelas. Kebetulan walaupun belum jadi, tapi prosesnya sudah saya laksanakan sebagai bentuk aksi nyata saya. Saya sudah lakukan ini di kelas, walaupun hasil dari keyakinan kelas itu belum selesai untuk ditempel ya di ini. Tapi prosesnya sudah dan sudah ada disepakati beberapa poin untuk di keyakinan kelas. Jadi ini lebih ke wali kelas dan maupun itu ke kesepakatan kelas. Ini masalah hukuman atau konsekuensi. Ini hukuman dan konsekuensi saya pikir juga menarik. Apa perbedaan antara hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu coba mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu dia catat kalimat itu sebanyak 100 kali karena dia terlambat. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya hukuman.
Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik, berikutnya murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dia dilarang karena dia tidak pakai sepatu hitam, akhirnya dilarang pakai sepatu seharian di sekolah. Jadi itu berupa hukuman ya. Baik, 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Untuk yang nomor 7 ini konsekuensi ya Pak. Ya Pak Dewasri. Ya, ini adalah konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, kecuali saya selaku guru matematika suruh anak berlari, nah itu tidak, itu berapa hukuman karena tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran saya. Kalau Pak Asda selaku guru PJOK guru keliling, nah itu konsekuensi. Selain karena itu merupakan pemanasan, nah itu juga untuk ya betul bodoh. Jadi ini konsekuensi ya. Jadi mungkin bisa dibedakan yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Jadi ada korelasi antara apa yang kita langgar dengan apa yang diberikan. Kemudian perbedaan lainnya itu adalah kayaknya kesepakatan ya. Kalau ada kesepakatan, apa yang sudah kita sepakati kemudian dilanggar, itu merupakan pelanggaran. Tapi kalau tidak pernah disepakati bukan ya. Kita harus sepakat dulu baru ada dilanggar. Ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu Bapak Ibu itu menyakitkan bagi anak. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Jadi dia harus bertanggung jawab. Dia menumpahkan air, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengelap. Jadi ada hubungannya. Seperti itu. Ada paksaan memuluskan lapar, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bisa dilihat Bapak Ibu konsep dirinya kalau hukuman itu buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Jadi mulai sekarang bagus kalau misalnya kita memberikan anak-anak itu berupa konsekuensi yang ada hubungannya dengan pelajaran kita atau berdampak positif ke anak didik kita. Baik. Karena bagian saya sudah selesai, saya serahkan berikutnya kepada Ibu Nuranti. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab budaya positif pada materi 1, 2, dan 3. Sekarang saya akan melanjutkan di materi 4, 5, dan 6. Kemudian sebelum saya lanjutkan materi ini, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Berdiri dulu Bapak Ibu, Ibu Haji, kita berdiri sama-sama. Apa yang kita akan lakukan berdiri, kita akan ice breathing supaya Ibu tidak ngantuk, Ibu tidak pegal-pegal. Oke? Iya. Kalau saya mengatakan pagi, tepuk tangan 1, siang tepuk tangan 2, malam nyaris tepuk tangan. Nah, disinilah mau dilihat fokusnya Ibu Bapak. Kalau tepuk tangan berarti kurang fokus. Oke? Kita lanjut ya. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Oke? Siang, pagi, malam. Oke? Pagi, siang, pagi, malam. Jadi satu kali lagi Bapak Ibu ya, satu kali lagi. Iya. Fokus ya, fokus. Pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang, malam, pagi, malam.
Ya, jadi saya mohon untuk duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk es briefing. Baiklah, jadi untuk materi ini, di materi ini itu ada kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada pemenuhan hidup, kebutuhan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima atau dicintai, ada penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang pertama di sini adalah kebutuhan hidup. Jadi semua orang butuh untuk hidup, butuh makan, butuh minum, dan butuh kesehatan. Begitupun anak-anak kita di sekolah, mereka punya kebutuhan sendiri-sendiri. Sebagai contoh kasus, jadi untuk kebutuhan hidup ini, kebutuhan bertahan hidup itu, contoh kasus misalnya Anton. Anton di sini ke sekolah tidak membawa bekal. Jadi dia memakan bekal temannya, misalnya Nisa. Ya, Nisa keberatan. Lalu ibu guru bertanya kepada Anton, mengapa makanan Nisa dimakan? Jawaban Anton adalah karena saya lapar, Bu. Ketika anak menjawab saya lapar, Bu, berarti kebutuhannya di situ adalah betul-betul kebutuhan bertahan hidup. Karena tadinya dia lapar, akhirnya dia memakan bekal temannya. Jadi dia ingin bertahan hidup, dia tidak mau kelaparan. Nah, itu contoh kecil. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, tersambung tadi contohnya Anton, ketika gurunya atau walinya menelpon atau menginformasikan kepada orang tua Anton bahwa Anton seperti ini, memakan bekal temannya. Lalu orang tuanya membuatkan bekal setiap hari dan Anton tidak lagi memakan bekal temannya. Ini namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar Anton di sini yang mau dipenuhi, yang terpenuhi adalah kasih sayang dari orang tuanya dan rasa diterima. Orang tuanya menginformasikan kepada gurunya, menginformasikan kepada orang tua Anton sehingga diberikanlah bekal juga, sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kebutuhan dasar yang dimiliki di sini adalah kasih sayang. Berikut kesenangan. Semua orang butuh kesenangan. Anton pun demikian. Anton mau yang senang-senang. Jadi kita belajar mengajarnya itu merasa anak-anak merasa senang. Kemudian Anton merasa kesenangannya itu ingin melihat yang lucu-lucu. Nah, mengaitkan dengan contoh tadi, Anton kalau ditanya oleh gurunya, mengapa dimakan makanannya temannya? Karena misalnya jawabannya, saya ingin melihat ekspresi teman saya yang lucu. Nah, kebutuhan dasar Anton di sini yang terpenuhi adalah kesenangan. Dia senang melihat ekspresi temannya yang lucu. Ini lucunya. Nah, saya senang dengan itu. Jadi kebutuhannya di situ, kebutuhan dasar yang terpenuhi adalah kebutuhan dasar kesenangan. Dia senang. Berikut kebebasan. Nah, kebebasan di sini anak itu ingin mengekspresikan dirinya. Dia mau bebas. Akhirnya, kalau ditanya, itu kembali ke Anton. Mengapa dimakan makanannya temannya? Karena saya ingin memilih makanan Bu. Saya bosan dengan makanan saya sendiri. Itu tiap hari telur dadar, digoreng dan lain sebagainya. Dia ingin mencoba suasana baru. Dia ingin mencoba bebas, merasakan hal-hal baru sehingga memakan makanan temannya yang mungkin variasi makanannya berbeda dengan makanan Anton. Nah, itu kebutuhan dasar yang terpenuhi di sini adalah kebutuhan dasar kebebasan. Dia bebas berekspresi, bebas mencoba tadi makanannya temannya. Kemudian kebutuhan dasar yang lain adalah penguasaan. Nah, dari Anton tadi, contoh Anton tadi itu dia mau berkuasa. Ketika dia makan makanan temannya habis, temannya takut. Nah, dia merasa berkuasa karena temannya merasa takut
kepada aktor. Nah, itulah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, termasuk aktor. Dia mau dikasih sayang, dia mau kesenangan, jadi dia mau belajar dengan nyaman, senang kalau temannya terlihat ekspresinya lucu, dan dia mau kelihatan berkuasa dan bebas berekspresi. Dia tidak mau ditekan. Keinginan kita sebagai guru, kita paksakan kepada anak, dia tidak terpenuhi. Dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi itu tadi mengenai kebutuhan dasar manusia. Kemudian sekarang berikut untuk materi yang kelima adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang dimaksud di sini adalah 1. Kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, menjadi teman untuk anak-anak, menjadi pemantau, dan menjadi manajer untuk anak-anak. Penghukum berarti tadi ketika anak bersalah kita hukum. Jadi kita tidak tahu apa alasan anak tersebut sehingga melakukan kesalahan. Pokoknya kita harus hukum dia supaya dia bisa disiplin. Nah, itu untuk penghukum. Kemudian untuk menjadi pembuat orang merasa bersalah. Ini kalau penghukum tadi itu bahasanya agak kasar, keras, sampai mengata-ngatai anak. Awas kamu, kalau tidak kerja tugas, saya tidak masukkan ke kelas. Itu menghukum. Beda kalau membuat orang merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, lembut, tetapi menusuk. Contoh, rugi itu kalau kalian ke sekolah tapi tidak belajar. Kasihan orang tua. Itu di sini membuat orang merasa bersalah. Sehingga efeknya ke anak, mereka akan merasa bersalah seterusnya, merasa tidak ada guna, tidak berguna untuk orang tuanya, apalagi untuk orang lain. Jadi mereka akan cenderung tidak percaya diri. Tadi kalau penghukum itu mereka akan berontak. Mereka mungkin ketika dikata-katai diam saja, tetapi ketika kembali ke mejanya dia akan mencoret-coret kertas, menggambar apa saja yang dia mau, lalu mencoret-coret meja misalnya, atau merobek-robek apa yang ada di kamarnya karena dia merasa marah. Itu untuk menghukum. Kalau untuk tadi membuat orang merasa bersalah, dia merasa tidak berguna. Ketika dikatai seperti itu tadi, misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kan selama ini kita biasa, tidak, bagaimana orang tua tak kasihan, ini kecewanya saya. Berarti efeknya anak merasa bersalah seterusnya. Efeknya anak-anak akan cenderung tidak percaya diri. Kemudian ada juga teman. Kita biasa kadang-kadang berubah diri kita menjadi seorang teman. Kita dekati anak-anak, kita akrab dengan anak. Anak senang belajar ke kita. Namun dampaknya juga ada dampak negatifnya. Mungkin dampak positifnya anak lebih senang belajar, anak lebih patuh ketika guru tersebut hadir. Ya, malah biasa dia cari-cari. Tetapi dampak negatifnya itu anak akan ketergantungan. Anak akan merasa tidak nyaman ketika guru itu tidak hadir di kelilingnya, atau ketika sering dibantu. Ketika tidak ada gurunya yang sering bantu, dia akan merasa kehilangan kepercayaan dirinya. Dia tidak mampu berbuat apa-apa karena tidak ada gurunya yang membantu yang selama ini mungkin selalu dibantu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan teman. Kedekatan anak kepada kita itu bagus, tetapi efeknya kurang bagus karena anak akan merasa hanya senang kepada guru yang bersangkutan. Tidak semua guru dia senangi. Kadang-kadang hanya 1 sampai misalnya 2 orang saja dia pilih. Ini dampak negatif. Kemudian untuk pemantau, kita sebagai guru memantau anak.
Lalu setelah dipantau ada konsekuensi yang harus diberikan anak ketika dipantau dan masih tetap melakukan kesalahan. Ada konsekuensi yang diberikan kepada anak yang dipantau. Jadi anak tersebut merasa terpantau terus, yaitu untuk memantau atau pemantau. Kemudian posisi terakhir adalah manajer. Nah ini manajer ini adalah posisi di mana kita sebagai guru membantu anak keluar dari masalahnya, membuat anak keluar atau mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Jadi kita membimbing anak, tidak langsung menghukum. Nah dari kelima posisi kontrol ini kita diharapkan mampu untuk mencapai posisi kontrol manajer. Untuk lebih jelasnya, ada tabel Ibu Fahira, ada video pembelajaran, contoh video untuk ini. Bukan untuk yang tadi, posisi kontrol ya. Ada contoh video di sini, ada anak yang selalu terlambat dan lain sebagainya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah tadi tentang posisi kontrol dan beberapa contoh, mulai dari posisi kontrol 1 sampai posisi kontrol 5, yaitu manajer, yang diharapkan kita ini Bapak Ibu bisa mencapai ke posisi manajer. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa mengantarkan anak kita menuju posisi manajer. Selanjutnya, materi yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ya, jadi ini ada gambar segitiga di atas, ini namanya segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Fahira bahwa restitusi itu untuk membuat anak memecahkan masalahnya. Untuk mendisiplinkan anak, segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Ketika anak misalnya tarik narik yang terlambat datang sekolah, tidak serta-merta dihukum, tetapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita beritahu bahwa semua orang pernah bersalah, semua orang pernah terlambat. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, misalnya terlambat datang ke sekolah misalnya. Itu namanya kita stabilkan identitas anak. Tidak serta-merta langsung dihukum. Lalu setelah kita memberitahukan bahwa semua orang bahwa terlambat itu adalah manusiawi dan pernah terjadi oleh semua orang, bahkan bapak dan ibu guru juga pernah melakukannya, kita validasi tindakan yang salah. Kita cari dulu, kasih valid tindakan yang salah. Kita tanya, mengapa melakukan kesalahan misalnya terlambat? Tanya dulu, apa yang terjadi dengan Naren tadi? Mengapa bisa terlambat? Ya, dengan alasan itulah kita bisa memberikan keyakinan kepada anak. Tadi ada keyakinan kelas dari Ibu Fahira bahwa
menghargai waktu. Jadi kita tidak boleh datang terlambat. Sudah diyakini bahwa jam 7.30 datang di sekolah, berarti jam 7.30 sudah ada di kelas menunggu gurunya. Kita yakinkan kepada anak-anak bahwa apa yang dilakukannya ini salah. Apakah keinginan anak itu? Apa yang menjadi keyakinannya? Bahwa tidak bisa terlambat, harus sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini ada penjelasan tentang validasi kebutuhan dari nomor 1 sampai 2. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap gurunya. Ketika guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita di sini menstabilkan identitas anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah bersalah. Jadi anak di sini tidak langsung serta-merta dihukum. Harus, tidak boleh tidak, seperti contoh yang tadi. Kemudian yang berikut, validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Misalnya, ibu guru atau bapak guru bertanya, apa yang penting bagi kamu? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini yang sering kita lakukan di kelas. Misalnya anak terlambat atau tidak menggunakan sepatu hitam, padahal sudah diyakini bahwa sepatu hitam itu wajib digunakan di sekolah kita. Tidak serta-merta dihukum, tetapi kita tanya alasannya mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Setelah kita tahu apa alasannya, maka terakhir kita akan memberikan keyakinan. Ya. Ini menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, guru berkata ketika anak ini sudah dihadapi anak yang terlambat, misalnya kita tanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang mencerminkan keyakinan, menanyakan keyakinan kepada anak. Tadi keyakinan itu yang dimaksud adalah keyakinan tadi sudah disepakati keyakinan kelas. Apakah kamu yakin ingin berubah setelah melakukan kesalahan? Apakah kamu yakin seperti contoh tadi Naren? Apakah Naren yakin bisa tidak terlambat lagi besok? Iya Bu, saya akan meminta tolong kepada ibu saya dan kepada kakak saya. Jadi ada solusi yang ditemukan oleh Naren untuk menyelesaikan permasalahannya yang selalu terlambat ke sekolah. Oh iya, jadi sampai di sini saya lihat ini sudah ada thank you. Jadi terima kasih katanya. Jadi materi kami hanya sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk di sini. Betul kata Ibu Fahira tadi, bukannya saya menggurui, tetapi apa yang kami peroleh di calon guru penggerak inilah adanya. Kemudian apa yang kami tahu kami share kepada Bapak Ibu, dan saya juga berharap Bapak Ibu jika ada pengetahuan tentang ini kita berkolaborasi, karena kita besar bukan karena berkompetisi. Guru penggerak tidak pernah ada namanya berkompetisi, tetapi kita berkolaborasi supaya kita kuat untuk memperbaiki sekolah ini, untuk memperbaiki anak-anak kita ke depan. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dari dua calon guru penggerak,
Guru kita ini guru andalan dari SMP Negeri 39 Bulukumba, Ibu Fahira SPD dan Ibu Nuranti SPD. Semoga materi yang dipaparkan tadi bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kita guru SMP Negeri 39 Bulukumba, dan mengimplementasikan kepada anak didik kita, khususnya di penerapan budaya positif. Cukup sekian. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan untuk hadir dalam rangka pengibasan calon guru penggerak kita Ibu Fahira SPD dan Ibu Nuranti SPD, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengibasan pada hari ini ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit, meskipun sudah ditutup, dibuka sedikit dulu. Tapi Bapak Ibu, besok kegiatan kita